Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Novi Rosalinda Sitorus dan kedua teman saya, Naswa Aurelia dan juga Aditya Nabila Putri, kami dari Universitas Pamulang. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pada kasus ini. Auditor internal pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan sedang melakukan pemeriksaan pada cabangnya. Di sini fokus auditor tersebut pada bidang IT yang melakukan transaksi pembelian. Bidang IT tersebut melakukan transaksi pembelian aset, yaitu satu set hard drive. Sesuai pedoman perusahaan, bahwa perusahaan hanya boleh menggunakan satu perangkat dari perusahaan perangkat multinasional. Lalu auditor melihat dalam voucher pembelian, alamat vendor tersebut berada di luar Jakarta. Menurut informasi yang auditor terima, bahwa perusahaan perangkat multinasional tersebut hanya terdapat di Jakarta Pusat dan tidak memiliki cabang. Untuk membuktikan adanya fraud yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, kita akan menggunakan dua teori. Yang pertama ada fraud theory, yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, dan penipuan laporan keuangan. Lalu yang kedua ada the hexagon theory, yaitu untuk melengkapi teori sebelumnya. Dan di sini ada 6 faktor, yaitu dorongan, kemampuan, kolusi, kesempatan, rasionalisasi, dan juga ego. Lalu di sini ada langkah-langkah untuk membuktikan apakah terjadi fraud dalam perusahaan tersebut. Pertama adalah tahap pra-perencanaan, yaitu pengamatan pada informasi awal yang diterima oleh auditor. Di sini bisa melakukan 5W dan 2H. Lalu tahap kedua adalah tahap perencanaan. Di sini auditor internal melakukan penetapan sasaran dan ruang lingkup audit, pembentukan tim, pembuatan program kerja, dan jangka waktu serta anggaran yang diperlukan pada saat melaksanakan proses audit investigatif. Lalu ada yang ketiga, yaitu tahap pelaksanaan. Di sini melakukan pembahasan awal pada pimpinan audit, lalu melaksanakan program kerja audit yang sudah direncanakan. Lalu tahap terakhir adalah tahap pelaporan, yaitu menginformasikan hasil temuan saat proses audit investigatif dilakukan, lalu disajikan dalam bentuk laporan. Tahap pertama, yaitu tahap pra-perencanaan. Dalam hal ini, kami menggunakan pendekatan 5W+2H untuk dapat mengumpulkan informasi awal terkait dugaan fraud yang dilakukan oleh cabang perusahaan perbankan keuangan. Yang pertama yaitu what. Berdasarkan teori The Fraud Tree, kami menduga bahwa pada kasus ini terjadi dua tindakan fraud, yaitu berupa korupsi dan penyalahgunaan aset, di mana tindakan korupsi pada kasus ini terjadi karena adanya konflik kepentingan, sedangkan tindakan penyalahgunaan aset terjadi karena adanya billing scams atau skema tagihan berupa perusahaan fiktif. Hal ini dikarenakan terdapat pemalsuan bukti transaksi yang dilakukan oleh pihak bersangkutan, di mana alamat vendor yang tertera dalam voucher transaksi menunjukkan lokasi area residensial, sehingga dugaan awal kami terkait perusahaan vendor tersebut merupakan perusahaan fiktif yang telah direncanakan oleh pihak bersangkutan untuk melakukan tindakan korupsi. Yang kedua, when. Dugaan awal kami, tindakan fraud ini dimulai sejak terjadinya transaksi pembelian yang dilakukan oleh pihak divisi IT hingga proses jual beli tersebut berakhir, yaitu pada saat pembayaran dan penyerahan barang. Yang ketiga, where. Tempat terjadinya indikasi fraud ini yaitu pada perusahaan cabang perbankan keuangan, tepatnya pada divisi IT, serta perusahaan vendor yang berada di daerah luar Jakarta, tempat terjadinya jual beli berlangsung. Yang keempat, who. Pada kasus ini, kami menduga terdapat 6 pihak yang terlibat dalam indikasi fraud, yaitu pimpinan cabang, pihak manajemen, divisi IT, divisi keuangan, divisi pengadaan barang, dan pihak vendor luar. Yang kelima, why.
Merujuk pada teori heksagon, terdapat 6 faktor pendukung yang menyebabkan para pihak melakukan tindakan fraud. Yang pertama, stimulus. Kami menduga bahwa tindakan fraud ini terjadi karena adanya tekanan dari pimpinan cabang dan pihak manajemen kepada divisi IT untuk melakukan tindakan fraud melalui pengadaan hard drive yang memang dibutuhkan untuk operasional perusahaan. Yang kedua, capability. Divisi IT mampu untuk melakukan pemalsuan serta menyembunyikan fakta karena adanya kerjasama dengan divisi lain, yaitu divisi keuangan dan divisi pengadaan barang. Yang ketiga, collusion. Kami menduga bahwa para pihak terkait melakukan kerjasama untuk memasukkan bukti transaksi atas pengadaan hard drive tersebut. Yang keempat, opportunity. Kami menduga bahwa tindakan fraud ini dapat terjadi karena adanya kelalaian yang dilakukan oleh divisi keuangan dan divisi pengadaan barang. Yang kelima, rationalization. Kami menduga bahwa pihak-pihak yang terlibat mewajarkan atau membenarkan segala tindakan ketidakwajaran yang mereka lakukan meskipun telah melanggar pedoman perusahaan dan undang-undang yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu ego. Dalam hal ini kami menduga bahwa divisi IT merasa bahwa semua tindakan ketidakwajaran yang dilakukannya berada dalam situasi yang aman karena adanya dukungan dari pimpinan cabang untuk melakukan tindakan fraud tersebut. Kami juga menduga bahwa adanya keuntungan yang dibagi dari tindakan fraud ini, yang membuat para pihak bersangkutan memiliki keinginan untuk melakukan tindakan fraud tersebut. Yang keenam, how. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya tindakan fraud, yaitu yang pertama, adanya tekanan dari pimpinan cabang dan pihak manajemen kepada divisi IT untuk melakukan tindakan fraud melalui pengadaan hard drive. Yang kedua, adanya kebutuhan perusahaan untuk melakukan penambahan hard drive sehingga memungkinkan para pihak terkait untuk melakukan penyelewengan. Yang ketiga, kurangnya pengendalian internal di dalam perusahaan sehingga memudahkan para pihak terkait untuk melakukan penyelewengan. Yang ketujuh, how much? Kami menduga bahwa total kerugian yang dihasilkan dari tindakan fraud ini adalah sebesar harga pengadaan hard drive yang dilakukan oleh divisi IT. Ada 3 hipotesis yang kami kutip. Yang pertama, terjadinya tindakan fraud yang dilakukan oleh perusahaan cabang perbankan keuangan, di mana jenis tindakan fraud yang dilakukan berupa korupsi dan penyalahgunaan aset. Hipotesis yang kedua, benar terjadi tindakan fraud berupa korupsi yang dilakukan oleh perusahaan cabang perbankan keuangan, di mana tindakan korupsi timbul karena adanya konflik kepentingan antara pihak-pihak tersebut. Yang ketiga, benar terjadi tindakan fraud berupa penyalahgunaan aset yang dilakukan oleh perusahaan cabang perbankan keuangan, di mana tindakan tersebut muncul karena adanya skema tagihan atau perusahaan fiktif. Kami juga melakukan program kerja. Yang pertama, melakukan pengujian kebenaran informasi vendor. Yang pertama, mengadakan informasi dengan perusahaan perangkat multinasional. Yang kedua, melakukan pengecekan terhadap informasi vendor melalui berbagai sumber yang akurat. Yang tiga, hubungi distributor resmi untuk informasi mengenai vendor dan produknya. B. Melakukan analisis nilai transaksi. Pertama, bandingkan harga hard disk dengan pasaran untuk produk sejenis. Yang kedua, teliti proses pembayaran dan pastikan sesuai prosedur. C. Konfirmasi bukti pendukung. Yang pertama, minta detail spesifikasi hard disk dari divisi IT cabang. Yang kedua, verifikasi bukti penerimaan barang dan kesesuaian dengan bukti spesifikasi. Yang ketiga, konfirmasi dengan penerima barang untuk memastikan keasliannya. D. Wawancara dengan pihak terkait. Pertama, mewawancarai pihak yang terkait seperti staf IT, vendor, dan pihak yang melakukan pembayaran. 2. Dapatkan informasi detail mengenai proses pembelian, spesifikasi hard disk, dan bukti transaksi. Yang ketiga, klasifikasi atas ketidaksesuaian dan kejanggalan yang ditemukan. Dan yang terakhir, E. Mengumpulkan semua bukti-bukti dokumentasi berupa pelaporan maupun bukti-bukti transaksi. Kesimpulan yang dapat dikutip adalah berdasarkan analisis yang telah dilakukan, memang benar terjadi 2 tindakan fraud dalam kasus ini, yaitu berupa korupsi dan penyalahgunaan aset, di mana korupsi terjadi karena adanya konflik kepentingan dan penyalahgunaan aset.
terjadi karena adanya billing scam atau skema tagihan dalam bentuk shell company atau perusahaan fiktif. Hal tersebut dibuktikan melalui rangkaian proses audit yang kami lakukan, yaitu menelaah informasi awal. Untuk memperkuat dugaan, langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah pengujian kebenaran informasi vendor, analisis nilai transaksi, konfirmasi bukti pendukung, dan wawancara dari pihak terkait. Saran yang bisa diambil adalah: pertama, perbaiki prosedur dokumentasi dan verifikasi untuk mengurangi kerentanan terhadap aktivitas penipuan. Yang kedua, tingkatkan komunikasi dan koordinasi antara departemen terkait untuk mengatasi inkonsistensi informasi. Yang ketiga, memperkuat pengawasan internal dan eksternal untuk mendeteksi dan mencegah penyimpangan transaksi. Yang keempat, lakukan pelatihan dan sosialisasi kepada staf terkait untuk meningkatkan pemahaman tentang risiko fraud dan tindakan pencegahannya.